Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dhuyufana al-a'izza wa syahidi al-kiram ahbabana fillah. Tajuk perbincangan yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, di sore hari yang mulia ini, adalah tentang menghormati dan memuliakan dan mencintai para alim ulama. Jadi supaya jangan sampai menimbulkan kecemburuan daripada pihak manapun, maka kita akan lontarkan satu pertanyaan. Memangnya kenapa dengan kita dituntut mencintai, menghormati dan memuliakan ulama? Loh, kenapa? Atas pertimbangan apa? Yang pertama, jadi sudut logik dan tidaknya dengan kita memberikan perhatian lebih, penghormatan lebih, penghargaan lebih kepada mereka. Jadi supaya jangan sampai nanti ada ucapan ataupun juga pandangan-pandangan yang sinis terhadap mereka, maka kita kembali kepada panduan yang memandu kehidupan manusia dan juga yang membimbing umat beragama dalam rangka untuk mendapatkan ridha daripada Allah dan keselamatan dunia dan akhirat. Kita dengar ayat yang telah kita kumandangkan pada pertemuan kita yang telah lalu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jadi macam-macam profesi, macam-macam profesi, macam-macam kegiatan, macam-macam usaha, macam-macam perbuatan, dan macam-macam kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, dari sejumlah sekian kumpulan, mungkin bukan 10, barangkali lebih daripada 100 kumpulan. Apa saja, sebutkan apa saja nak sebut. Kumpulan buruh, petani, nelayan, korporat, politik dan lain sebagainya, dengan sejumlah sekian organisasinya, dengan sejumlah sekian kumpulannya, dengan sejumlah sekian jamaahnya. Ternyata hanya satu golongan saja disebut di dalam Al-Quran yang layak untuk dikatakan sebagai ahlul khasyah, itu adalah para alim ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang khasyah, yang takut kepada Allah, itu adalah para alim ulama. Padahal saat ketika Allah turunkan ayat tersebut, di sana terdapat macam-macam bentuk corak kumpulan daripada manusia, tapi ternyata ulama yang mendapatkan kehormatan tersebut. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku. Kenapa tidak kepada kumpulan-kumpulan korporat? Kenapa tidak kepada kumpulan-kumpulan menteri? Kenapa tidak kepada kabinit? Allahumma arham kabiniti misalnya, kalau kita Arabkan bahasa kabinit tadi itu. Allahumma arham salatini. Nah, nanti kita katakan Allahumma arham khulafai. Rahmatilah khalifah-khalifahku. Sahabat pun tertanya-tanya. Sebab kalau sudah disebut khalifah, mungkin para pemimpin-pemimpin negara, mungkin juga raja-raja, mungkin presiden, mungkin menteri, mungkin siapa. Supaya jangan sampai ada kerancau dan kesalahpahaman daripada para sahabat, maka ada salah satu daripada mereka yang menanyakan, manhum ya Rasulullah, siapakah gerangan khalifah-khalifahnya Rasul? Nabi kita bersabda, khalifahku itu adalah alladzina yaruna ahaditsi min ba'di. Itulah kumpulan-kumpulan yang meriwayatkan hadis-hadisku setelah aku meninggal dunia atau setelah aku wafat. Ini hadis. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan kita masih belum terjawab. Kenapa kita harus mencintai mereka? Kan sekarang orang mana ada cinta ulama, cinta atlet, seniman, pelakon,
terus terang nih muslimat kita yang hadir nih, pada saat minta maaf bang ya, minta maaf kepada yang hadir, pada saat ada sedikit orang-orang yang kembali kepada Islam, memang sepatutnya dia kembali, sepatutnya dia sadar sebab hidup ini bukan untuk pelakon, hidup ini bukan untuk yang hura-hura yang tidak keru-keruan. Tapi Masya Allah Tabarakallah, sampai kepada tahap saya perhatikan, mungkin bukan di sini, barangkali tempat-tempat lain, pada saat artis bertobat kembali kepada Allah, kembali kepada agama, itu catatan yang dicatitnya itu pun juga disorot sama kameramen. Saking memberikan tumpuan perhatian. Ini tahun-tahun umur hidup sudah mengaji, tak pernah ada sorotan daripada kameramen, baik itu kepada kitab yang ditanda, atau juga kepada pen yang dipegang, atau juga kepada tulisan yang ditulis. Sekali saja atletkah, artiskah, senimankah ngaji, Masya Allah Tabarakallah, tumpah kameramen ke sana saja terus-terusan, dia catat apa, dia tulis apa, Masya Allah Tabarakallah. Akhirnya terbalik macam mana pandangan orang ramai. Itu yang kelas elit, yang patut untuk kita idolakan, yang patut untuk kita hargai, yang patut untuk kita kagumi, yang patut untuk kita banggakan, itu adalah atlet, artis, dan seniman. Masya Allah Tabarakallah. Sehingga sampai saya pernah duduk di Mesir, bukan setakat 2, 3, 4, atau 15 tahun saya duduk. Jadi kita merasa terhinakan sungguh pada saat, kalau dengan bahasa di sana, ibu-ibu jet set. Ibu-ibu jet set sebutannya, maksudnya itu istri-istri homestaff, menteri, gubernur dan lain sebagainya. Itu kalau dalam satu majelis mereka ini berada di depan, tutup guru belakang, mahasiswa paling belakang sekali, yang tak tutup aurat, yang pakai tak cukup kain, untuk bukan di situ. Masya Allah itu berada di hadapan. Itu sebagai penghormatan dan penghargaan kepada kumpulan masyarakat tadi itu. Jadi tetap supaya jangan sampai dengan mereka komplain kepada kita dalam topik pembicaraan yang kita bicarakan pada sore hari ini. Kenapa kita harus mencintai ulama? Kenapa kita harus mencintai ahli ilmu? Kenapa kita harus mencintai orang-orang yang berilmu? Kenapa kita harus mencintai para pelajar dan pembela kebenaran? Doa ilallah, hormat di hadatin, hormat di hadis syariah. Kenapa harus dengan kita mencintai mereka? Sebab sebagaimana saya katakan tadi sudah saya sebutkan ayat dan hadis. Di antara daripada hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda, dan itu akan mengundang berbagai pertanyaan. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang faqih di sisi Allah itu lebih berat, lebih berarti daripada 1000 orang abid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bayang lagi, zikir lagi, tasbih lagi, puasa lagi. Sebanyak ibadah yang mereka kerjakan, kalau terdapat 1000 orang yang seperti itu, satu orang alim yang faqih, yang mengerti hukum hakam dan mempraktekkan hukum, itu lebih mulia dan lebih berarti di sisi Allah daripada 1000 orang abid. Timbul pertanyaan, kenapa pula jadi seperti itu? Nabi kita bersabda, la mautu qabilatin. Mautu kabilah, tahu maut mati, matinya warga kampung, sekampungan habis, tidak ada seorang pun yang hidup, semuanya hanyut di bawah tsunami, semuanya terkubur di dalam perut bumi dengan gempa atau juga dengan goncangan daripada gempa bumi, habis semuanya. Nabi kita bersabda, la mautu qabilatin, sesungguhnya dengan meninggalnya warga kampung semuanya itu lebih baik daripada meninggalnya seorang alim. Macam mana dengan kita tidak buka mata? Bagaimana dengan kita tidak mempertanyakan kenapa? Dengan pertanyaannya, kenapa penduduk kampung itu ada 3000 orang, lebih elok mereka yang meninggal daripada meninggalnya seorang alim. Limadza? Tadi sudah berikan gambaran dengan jawabannya. Kenapa Nabi kita sampai mendoakan kepada pewaris-pewaris ilmu baginda, Allahumma arham khulafai, khalifah-khalifah Rasul itulah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin dengan jawabannya kenapa, Nabi kita bersabda, innahu la yastaghfiru, sesungguhnya akan memohonkan keampunan kepada seorang alim semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Semua makhluk Allah yang
hidup di dunia hatal hitan fil bahar, sehingga sampai dengan ikan di laut pun juga memohonkan keampunan kepada mereka. Coba kalau kita pastikan supaya kumpulan ahli politik juga dengan artis dan atlet seniman tidak cemburu. Saya tidak mengatakan diri saya sebagai seorang alim, saya sebagai talibul ilm, orang yang menuntut ilmu dan yang menggemari dan yang menyukai, mencintai, menghormati dan menta'zim kepada para alim ulama. Masya Allah, tabarakallah. Kita ambil 3 kumpulan manusia. Pertama, kumpulan